Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-irsu wal irsu haqqun litajazzi yaqbalu limustahaqqin ba'da mauti yahsul. Jadinya Maulana Syekh mengatakan di dalam nazamnya irsun wa al-irsu haqqul irs. Pendapatan atau pengambilan daripada warisan itu, mendapatkan jatah daripada warisan itu, kapan akan dibagi warisan itu? Ketika seorang muwaris limustahakin dia berhak mendapatkan warisan ba'da mautin yahsulu, yaitu setelah meninggalnya muwaris, yaitu orang yang memberikan warisan itu. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa kawan-kawan semua yang namanya warisan ini didapatkan sebelum meninggalnya muwaris, itu orang yang memberikan warisan. Tetapi kita katakan bahwa yang namanya warisan ini adalah mustahak atau istihqaqnya, berhak didapatkannya ba'da mautin, setelah meninggalnya muwaris. Makanya disebutkan di dalam arkanul irsi itu adalah arkanuhu salasatun bila syatat. Mautul muwaris, yaitu muwarisun, wa warisun haqqun saqat. Disebutkan ada 3 di sini, bahwa yang namanya rukun daripada ilmu mawaris itu adalah 3 ini. Ketika 3 ini terpenuhinya juga rukun-rukunnya. Yang pertama itu adalah muwarisun, harus ada muwaris, orang yang memberikan warisan. Wa warisun, ahli waris, orang yang mendapatkan warisan itu hakun saqat. Lalu hakun saqat ini bisa kita artikan dengan at-tarikah, atau hak yang diberikan kepada wawaris, atau hak yang diberikan kepada ahli waris, yaitu sebagaimana harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris itu termasuk kategori at-tarikah atau hakul irsi. Surutuhu, syarat-syarat daripada ilmu mawaris itu adalah salah satu tahaqququ mautul muwaris, hayatun haqqaqu liwarisim ba'dal muwarisi kaza ilmun bimuqtadin liirsi habbaza. Syarat-syarat daripada ilmu waris itu adalah harus ada 3 tahaqquq, harus ada 3 yang harus dipenuhi daripada syaratnya. Pertama, syarat yang berkaitan dengan muwaris, yaitu harus mautul muwaris. Si waris ini atau yang memberikan warisan ini harus dia meninggal dulu. Jadi tidak sah pembagian warisan kalau belum meninggalnya si muwaris. Kalau dia dibagi warisan itu atau harta benda itu sebelum meninggalnya muwaris, berarti itu bukan warisan. Bisa jadi itu bisa dikategorikan pengambilan hak daripada muwaris, karena muwaris inilah yang memiliki hak atau memiliki barang. Beda kategorinya dengan seorang atau orang tua atau saudara memberikan hibah atau bagian kepada saudaranya ketika dia masih hayat, itu disebutkan dengan kategori hibah atau hadiah. Tapi setelah dia meninggal dunia adalah bisa dia mendapatkan warisan atau mendapatkan wasiat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Hayatun haqqaqu, ini wawarisun itu harus hidup. Yaitu dia syaratnya itu harus dia hidup. Kalau dia tidak hidup, dia tidak mendapatkan warisan. Hayatun haqqaqu liwarisin ba'dal muwarisi kaza. Ini hayatun haqqaqu liwarisin ba'dal muwarisi kaza. Telah mautul muwaris, telah meninggalnya muwaris, yaitu orang yang memberikan warisan atau harta benda yang ditinggalkannya, lalu dilihat keadaan yang kedua, apakah ahli warisnya itu masih ada atau tidak, diidentifikasikan atau tidak. Ilmun bimuqtadin liirsin habbaza. Ini termasuk kategori syarat-syaratnya itu baru, yaitu syarat-syarat daripada ilmu muwaris. Harus ada ilmu
bil jihatil muqtadiyatil irsin. Berapakah pembagiannya? Telah diketahui, harus dia mengetahui berapa pembagian yang didapatkan oleh ahli waris itu. Nah, inilah yang disebutkan di dalam termasuk kategori isolnya, yaitu tujuan daripada ilmu mawaris. Contohnya di dalam ilmu, dan di antara ilmu bimuqtadin lil irsi habbaza ini, Syekh Abdul Fattah Husain Ar-Rawa menyebutkan bahwa di dalam ta'liqan kitab soal jawab ilmu mawaris belum mengatakan bahwa di sini itu adalah makna daripada jihah muqtadiyatul irsi atau ilmu bimuqtadin lil irsi habbaza ini belum menyebutkan apakah ahli waris itu termasuk kategori pertama dilihat daripada zaujiyahnya, apakah yang ditinggalkannya itu adalah suami istri kah, lalu apakah jenisnya itu adalah qarabah kah, saudara kah. Nah, inilah juga yang menentukan dia itu mendapatkan asabah dari segi jihah, dari segi sisinya itu lebih dekat daripada si mayit. Itulah yang menentukannya, itu adalah ilmu. Harus kita mengetahui juga pembahasan itu, ilmu bimuqtadil irsi habbaza. Lalu kalau dia contohnya yang ditinggalkan oleh si mayit itu adalah anaknya laki-laki, lalu saudaranya laki-laki yang sekandung. Ini kita lihat daripada sisinya ini, mana yang lebih dekat dengan si mayit. Kalau dilihat keduanya adalah termasuk kategori qoroba, karena antara dia dengan si mayit, dua orang ini adalah memiliki hubungan darah. Tapi yang lebih dekat dengan si mayit adalah anaknya daripada saudaranya. Makanya harus diketahui jihatil bunuah didahulukan daripada jihatil ukhuwah. Dari sisi anak itu lebih dahulukan daripada si saudara. Oleh sebab itu anak itu bisa dia menghijab atau menghilangkan bagian daripada saudara laki-lakinya ini daripada si mayit. Ini harus diketahui di dalam ilmu mawaris. Lalu pada sesi selanjutnya, kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan